Analisis statistik adalah metode yang digunakan untuk memahami data dan mengungkap informasi yang berguna dari data tersebut melalui penggunaan teknik statistik. Analisis ini mencakup pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan interpretasi data untuk membuat kesimpulan yang dapat diandalkan. Dalam panduan ini, kita akan membahas berbagai aspek analisis statistik, termasuk pentingnya, jenis-jenis analisis statistik, langkah-langkahnya, dan contoh penerapannya. Pentingnya analisis statistik. 1. Pengambilan keputusan yang informatif, berdasarkan data, membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mendasarkan pada data nyata daripada intuisi atau asumsi. Keandalan kesimpulan, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari data dapat diandalkan dan valid. Pemahaman pola dan tren, identifikasi tren, mengungkap tren jangka panjang dan pola dalam data yang mungkin tidak jelas pada pandangan pertama. Hubungan dan korelasi, mengidentifikasi hubungan antara variabel yang bisa digunakan untuk memprediksi hasil atau memahami fenomena tertentu. 3. Validasi hipotesis. Uji hipotesis. Menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis dan validasi asumsi atau teori yang dibuat. 4. Pengelolaan risiko. Identifikasi risiko, membantu mengidentifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai situasi, termasuk bisnis, kesehatan, dan teknik. Jenis-jenis analisis statistik. Statistik deskriptif, mean, median, mode, mengukur kecenderungan sentral data. Variance dan standar deviasi, mengukur sebaran atau variabilitas data. Distribusi frekuensi, menunjukkan bagaimana data tersebar dalam berbagai kategori atau interval. Statistik inferensial, uji hipotesis, menggunakan tes statistik seperti t-test, chi-square test, ANOVA untuk menguji hipotesis. Estimasi parameter, menggunakan interval kepercayaan dan estimasi titik untuk mengukur parameter populasi. Regresi dan korelasi, menilai hubungan antara variabel dan memprediksi nilai variabel dependen. 3. Analisis multivariat. Analisis faktor mengidentifikasi struktur yang mendasari dalam data dengan mengelompokkan variabel terkait. Analisis cluster, mengelompokkan data ke dalam kelompok yang homogen. Principal Component Analysis (PCA) mengurangi dimensi dataset sambil mempertahankan variabilitas maksimum. Langkah-langkah analisis statistik. 1. Pengumpulan data. Desain penelitian, merencanakan bagaimana data akan dikumpulkan, misalnya survei, eksperimen, observasi. Pengumpulan data, mengumpulkan data menggunakan metode yang telah direncanakan. 2. Pembersihan dan pengolahan data. Menghapus atau mengoreksi data yang salah atau tidak lengkap. Transformasi data, melakukan transformasi yang diperlukan seperti normalisasi atau pengkodian. 3. Analisis deskriptif, statistik deskriptif, menghitung ukuran kecenderungan sentral, variabilitas, dan distribusi. Visualisasi data, membuat grafik dan diagram untuk menggambarkan data. 4. Pemilihan model statistik, memilih metode statistik yang tepat berdasarkan tujuan analisis dan tipe data. Menentukan hipotesis, merumuskan hipotesis yang akan diuji. 5. Melakukan analisis statistik. Uji hipotesis, melakukan tes statistik untuk menguji hipotesis. Analisis regresi, melakukan analisis regresi untuk memahami hubungan antar variabel. 6. Interpretasi dan pelaporan hasil. Interpretasi hasil, menginterpretasikan hasil analisis statistik dalam konteks penelitian atau masalah yang sedang dianalisis. Pelaporan, menulis laporan yang menjelaskan metode, hasil, dan kesimpulan analisis. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kinerja, menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menganalisis kinerja karyawan dan membuat keputusan tentang promosi atau pelatihan. Penjualan dan pemasaran, menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. 2. Dalam pendidikan, prestasi akademik, menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi kinerja siswa dan efektivitas metode pengajaran. Penelitian akademik, melakukan uji hipotesis dan analisis regresi untuk menguji teori dan mengidentifikasi hubungan dalam data penelitian. 3. Dalam kehidupan pribadi, manajemen keuangan, menggunakan statistik untuk menganalisis pengeluaran dan pemasukan, serta membuat anggaran yang lebih baik. Kesehatan dan kebugaran, menganalisis data kesehatan pribadi seperti pola tidur atau aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. 4. Dalam komunitas,
Program sosial menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi dampak program sosial dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Survei komunitas menganalisis hasil survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi anggota komunitas. Alat dan teknologi untuk analisis statistik. 1. Perangkat lunak statistik. SPSS, perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis statistik dalam penelitian sosial. SAS, sistem analisis statistik yang kuat untuk berbagai jenis analisis. R, bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak untuk komputasi statistik dan grafis. 2. Alat visualisasi data. Alat visualisasi data interaktif yang membantu dalam eksplorasi dan presentasi data. Power BI, alat visualisasi data dari Microsoft yang memungkinkan eksplorasi data yang mudah dan interaktif. Matplotlib Seaborn, perpustakaan Python untuk visualisasi data yang kuat dan fleksibel. 3. Perpustakaan analisis data. Pandas, perpustakaan Python untuk manipulasi dan analisis data. Perpustakaan Python untuk komputasi numerik yang efisien. Perpustakaan Python untuk komputasi ilmiah dan teknik. Kesimpulan, analisis statistik adalah alat yang sangat kuat untuk memahami dan menginterpretasikan data. Dengan menggunakan berbagai teknik statistik, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, memahami pola dan hubungan dalam data, dan memvalidasi hipotesis. Implementasi analisis statistik dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan. Demikian, semoga bermanfaat.